Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Ahmad Hidayat, CGP angkatan 10 dari SMKN 3 Muntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik yang dimana nanti akan ada 3 tahapan yang akan saya laksanakan. Yang pertama kegiatan pra observasi, yang kedua kegiatan pelaksanaan observasi kelas, yang ketiga ada kegiatan pasca observasi. Nah, jadi saat ini saya sedang bersama dengan Bu Endang selaku guru bimbingan konseling yang akan nantinya saya observasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Endang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Baik aja ulah. Ya, jadi di sini Bu, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi, di mana kegiatan pra observasi ini adalah kegiatan sebelum dilaksanakannya observasi kelas atau supervisi akademik nantinya. Nah, jadi supervisi akademik ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran atau pemberian layanan BK yang akan Ibu laksanakan. Nah, jadi kenapa nih hari ini kita melaksanakan pra observasi? Karena kegiatan ini sebagai persiapan awal Ibu sebelum Ibu disupervisi melakukan proses layanan BK kelas, supaya Ibu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga Ibu dapat menampilkan layanan BK yang terbaik untuk siswa. Sudah siap Bu? Insya Allah siap Pak. Ya, jadi baik Bu. Pada kegiatan observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan layanan seperti apa nih nanti yang akan Ibu capai? Ini Pak, rencana saya kan besok mengambil tema bahaya dan dampak merokok, khususnya bagi anak-anak. Nah, di sini saya ingin mengambil fungsi layanannya yaitu preventif atau pencegahan dan pemahaman bagaimana itu bahaya dan dampak dari merokok itu sendiri. Nah, sedangkan untuk tujuan di sini saya ada 3 tujuan Pak. Yang pertama, supaya peserta didik dapat menganalisis dampak dan bahaya merokok. Yang kedua, supaya peserta didik dapat mengubah pemahaman tentang dampak dan bahaya apa sih yang mengancam kalau mereka merokok. Nah, yang ketiga, peserta mampu menentukan sikap yang bijak untuk menghindari dampak dan bahaya merokok itu sendiri. Jadi itu ada 3. Jadi tadi Ibu mengambil topiknya dampak dan bahaya merokok lah. Dan dalam hal ini Ibu fungsi layanannya pencegahan, preventif terulah dan pemahaman terulah. Jadi tujuan layanan yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama peserta didik dapat menganalisis dampak dan bahaya merokok. Yang kedua, peserta didik dapat mengubah pemahaman yang salah tadi pula pemahaman yang salah tentang dampak dan bahaya merokok. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan sikap yang bijak untuk menghindari dampak dan bahaya merokok. Nah, itu pula. Nah, kalau pertanyaan kedua, bagaimana nih area perkembangan yang akan Ibu kembangkan nanti? Kalau untuk area perkembangannya yang pertama yaitu misalnya perkembangan yang berkaitan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Ya, itu terutama masalah itu tadi bahaya dan bahaya rokok. Nah, setelah itu juga ada perkembangan baru yaitu masalah tentang dampak dan juga dimensi profil Pancasila. Sekarang kan untuk kurikulum merdeka kan kami Pak yang masalah kurikulum profil Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri dan gotong royong. Nah, jadi area perkembangan yang ingin Ibu capai tadi mengenai aspek pemahaman barunya mengenai dampak dan bahaya merokok tadi, dimensi P3 atau profil pelajar Pancasila, dan aspek pengembangan tentang kesadaran tanggung jawab gitulah. Nah, bagaimana rencana Ibu nih untuk pemberian layanan yang akan Ibu laksanakan, meliputi misalnya strategi, model atau metode pembelajaran atau layanan? Kalau untuk rencana model saya sudah mempersiapkan pertama FPL Pak, FPL untuk BK itu sendiri, terus FKPD atau tugas-tugas lomba penilaian serta pemetaan siswa belajar Pak. Siswa belajar. Sedangkan untuk modelnya saya menggunakan metode diskusi. Jadi di mana anak itu nanti dikelompokkan, mereka berdiskusi secara aktif, mereka mengeluarkan pendapat, gagasan, bahkan nanti mereka juga bisa berdebat, berbagi pandangan dan memecahkan suatu masalah secara berkelompok. Jadi Ibu nanti yang persiapkan perangkat layanan BK sudah. Nanti Ibu juga akan menggunakan
melaksanakan PBA Bonus Learning dengan metode diskusi kelompok gitu lah. Iya. Bagaimana dengan media pembelajaran Bu? Media pembelajaran apa yang nanti akan Ibu pakai? Kalau untuk medianya saya menggunakan LCD, nanti terus ada PPT dan juga ada beberapa pemutaran video-video yang berhubungan dengan dampak dan bahaya orang merokok ini. Jadi berkaitan dengan LCD adalah LCD, PPT, PowerPoint, habis itu video tentang bahaya dan dampak dari merokok itu. berkaitan dengan topik yang Ibu pilih tadi ya. Iya, topiknya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Misalnya hari apa, kelas apa, dan jam berapa? Rencananya untuk observasinya untuk besok Jumat. Besok Jumat. Besok Jumat tanggal 26. Ulun ngambilnya kelas 2. Kelas 11 PPLG sekitar jam keempat atau setelah istirahat pertama. Jadi Ibu akan melaksanakan kegiatan ini pada besok di kelas 11 PPLG jam keempat ya? Istirahat. Oh, setelah istirahat. Oke. Nah, jadi mohon izin nanti Ibu, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi akademik atau observasi kelas, di mana nanti saya akan mengamati, mencatat hal-hal yang terjadi pada saat pemberian layanan yang dilaksanakan Ibu di kelas. Nah, jadi nanti setelah Ibu melakukan layanan, maka kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Jadi setelah Ibu melaksanakan layanan, mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di kelas, habis itu kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri Bu kegiatan kita pada hari ini, kira-kira nih apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan percakapan pra-observasi? Setelah observasi ini saya merasa agak lega Pak. Agak lega lah. Jadi saya sudah ada pandangan Iya. gimana nanti pelaksanaan besok, apa-apa yang saya laksanakan, dan saya juga dapat penguatan dari Bapak supaya besok saya tampil lebih percaya diri gitu. Iya. Lebih percaya diri lah gambarannya lah. Iya. Karena sudah ada gambaran-gambaran dari Bapak gitu lah. Nah, jadi baik Bu, terima kasih juga atas waktunya dan kesediaan Ibu nih untuk melakukan kegiatan pra-observasi pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan sampai jumpa Bu di hari besok ya loh. Iya Pak. Jadi hari besok kita akan melaksanakan observasi kelas di kelas ini. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Ulun ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi ya kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan bersama Bu Endang selaku bimbing konseling yang nantinya besok akan saya lakukan observasi di kelas terhadap ini. Oke, terima kasih. Ulun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ya kelas semua berdoa. Nah, sebelumnya awalnya ini masih ke sekolah. Tiga tadi apa? Kan? Nah, Ibu hari ini masuk, kita mempelajari masalah bahaya dan dampak merokok. Bukan, apalagi mengenai anak-anak ini. Kita tujuannya, ya emang kalau untuk merokok tidak ada yang tapi tidak berkepentingan dan tidak.
Yang mudahan ya dari nah iya. Jadi di sini tujuan ibu memberikan tayangan ini supaya biar mengenal lebih jauh apa sih bahayanya kalau berlebihan merokok, atau apa sih bahayanya berlebihan yang tidak merokok tapi menghisap asapnya. Jadi untuk jenis rokok itu ada dua, ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang aktif bisa, kalau yang pasif. Nah di sini ibu ada dapat L3. Nah kasusnya ini yang pertama. Nah ini di sini ada ikutan tempo 50% siswa SMA. SMA sekali bagian kan? Nah, SMA atau SMK. Nah, terus di sini juga ada akibatnya kalau kalian merokok. Nah ini untuk, nah ini yang bayi ini pasti apa aktif? Pasti kenapa nih? Terus ini sudah masak merokok. Walaupun yang merokok. Nah ini yang bagian kalau bagian ini yang asalnya bagus kayak gini. Nah, terus karena kena asap rokok begitu. Nah sekarang di sini ibu ada pertanyaan. Apakah ada anggota keluarga atau teman kalian yang merokok? Siapa yang jawabkan? Ada? Ada? Orangnya satu rumah? Ada. Tapi kan ngajak ngobrol ya? Hah? Lagi semua? Iya. Yang lagi lihat ini Pak? Segitu kan? Tapi kan kita kalau mana lah? Banyak loh lebihnya. Sampai itu Asakudin, kenapa Asakudin? Ya nanti bisi kawan atau keluarga yang bisa merokok. Oh, kalau kawan kan ada. Nah terus di sini kecamatan. Pengertian rokok. Rokok adalah silinder dari kertas ukuran panjang antara 70 sampai 120 mm dengan diameter 10 yang berisi dalam daun tembakau yang telah dicacah. Jika panjangnya itu sudah tapi itu sudah rokok yang dari pabrik dulu rokok itu dari kertas. Kalau misalnya celinting ya, kalau dulu dari bahan dari apa? Taras pisang. Dulu pisang yang tadi. Nah dulu itu dulu ada kertas yang rokok. Nah ini bahannya kita lihat daun tembakau. Kan? Ini daunnya daun tembakau. Prosesnya setelah dipetik, dikeringkan, ya tinggal lihat. Nah ini jenis rokok. Jenis rokok ini kayaknya sudah tahu mandelek yang hanya. Oh apa sih ada Nah ini rokok yang biasanya dari pabrik. Kalau biasanya ini, nah ini yang ibu yang ini kayaknya olahan loh nak. Jadi rokok ini kayaknya hasil olahan aja. Dilinting lah istilah kalau bahasanya khas apakah itu pokoknya dilinting ya. Jadi ini hasil olahan aja. Kalau yang dari pabrik ini nggak kelihatan kan kalau dari pabrik, tapi kalau ini biasa olahan. Ya. Nah ini zat-zat yang terkandung di sebatang rokok. Kalau lihat zat-zatnya ini bahasa apa? Bahasa fisika ini. Ayo, gimana? Nah di sini ada obat karbon monoksida, nikotin, amoniak. Ini kayaknya semuanya bahasa kimia. Hanya ibu bisa Pak. Misalnya ada. Fisika Pak. Terus inilah zat-zat yang terkandung di sebatang. Padahal kalau kita melihat orang bisa kok punya uang
jenis zat yang terkandung di sebuah rokok. Nah ini gambaran rokok kalau sudah dihidup. Nah bahasanya kayaknya bahasa kimia semua kan? Ya kan? Nah jadi di rokok ini ada dua sisi, yang ini pemisah, yang tembakalnya cuma sekitar segini aja kalau tembakalnya. Ini bisa sampai habis. Nah, itulah zat yang ada di rokok. Sebelum kita lanjutkan, kita nonton video dulu. Apa sih dampak dan bahaya merokok? Orang yang sudah mengalami akibat dari sebuah dampak dari rokok. Ini emang perokok aktif. Itu tadi video pertama, sekarang kita lihat video yang kedua. Sama-sama masalah rokok. Apa itu dampak dan bahaya dari rokok? Ini latar masif. Dari pelajar sudah jenis rokok. Nah itu paru-parunya terus Hah? Apa itu? Nah, ini sebenarnya ini kan ada rokok, tapi ini bergaul di lingkungan rokok. Loh, gimana ini? Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, diantaranya karbon monoksida, karbon
nikotin, gas oksidan, serta zat karsinogenik yang merupakan penyebab pertumbuhan sel kanker. Hei nak, apa kamu percaya sebatang rokok ini mampu membunuhmu? Tidak, soalnya teman-temanku baik-baik saja. Padahal mereka merokok. Kalau ayah hanya bisa fokus bekerja kalau sudah merokok. Ayah? Hah? Hah? Kenapa ini? Merokok dapat merusak populasi mikrobioma yang hidup di mulut. Para perokok memiliki populasi bakteri Streptococcus 10% lebih tinggi dibanding yang tidak merokok dan merupakan salah satu bakteri penyebab pembusukan gigi. Perokok memiliki resiko penyakit seperti kanker lidah, mulut, hingga tenggorokan akibat zat-zat berbahaya di dalam rokok. Saat ini, kamu sedang melewati tenggorokan perokok yang sudah dihinggapi oleh banyak sisa-sisa zat dari rokok yang menempel. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang membuat rambu-rambu halus yang sedang kamu lewati harus bekerja keras menyaring benda asing. Rambu-rambu halus ini adalah silia. Akibatnya, fungsi silia menjadi menurun dan bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali. Apa yang sedang kamu lihat saat ini adalah mutasi gen sel jahat yang berasal dari zat karsinogenik. Sel yang tadinya ramah begitu menjadi sel-sel kanker dan perkembangannya tidak terkontrol. Seorang perokok akan terlihat lebih tua daripada yang bukan perokok karena kurangnya asupan oksigen ke kulit. Penuaan ini akan dirasakan seperti kerutan di mata dan mulut. Salah satu zat di dalam rokok ialah nikotin yang memberikan efek candu. Itulah yang mendorong perokok untuk terus merokok dan merasa senang setelah merokok, bahkan gelisah tanpa rokok. Nikotin juga mampu merusak pembuluh darah dalam jantung dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung. Loh, ibu? Apa yang terjadi pada ibu? Kamu lihat, mereka adalah orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah rokok. Ada yang masih sangat kecil, jangan-jangan tak ada dosa yang terpapar oleh rokok konsumsi ibunya sendiri saat anak. Ada yang akhirnya terkena serangan jantung, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan banyak lagi. Percaya atau tidak, mungkin orang-orang di sekitarmu masih beruntung karena belum merasakan dampak mematikan ini. Tetapi, cepat atau lambat, hal-hal mematikan ini akan segera menghampiri. Tidak mungkin. Apakah kamu mau menunggu sampai penyesalan itu menghampirimu?
Sip. Melanjutkan lagi. Nah, ini bahaya-bahaya rokok. Yang pertama untuk penyakit paru-paru, yang kedua untuk penyakit jantung, nah ini untuk penyakit yang ketiga yang tadi, yang video yang pertama masalah tenggorokan. Nah, ini untuk ibu hamil yang merokok ataupun yang menghisap rokok. Nah, yang ini untuk kandungan mulut biasanya ada dampak kelihatan dari gigi, biasanya warna biru jadi coklat itu biasanya. Nah, sekarang ibu ingin kalian mengetahui, kita hitung kerugian dan keuntungan merokok. Ini untuk rokok yang masih lumayan murah loh. Sekarang rokok sudah mahal. Nah, untuk anggap aja 10.000 sehari. Kali nanti kalian sebulan, setahun, nah, sampai ini 10 tahun sudah 72 juta. Ini masih rokok yang murah loh. Belum sekarang rokok paling murah berapa? Ada yang tahu? Hampir 20-an, ya kan? Nah, jadi itu tadi kerugian dari merokok. Nah, jadi dari hasil kalian menonton tadi, ibu pengen kalian ngerjakan tugas bagi kelompok, 2 kelompok. Ibu minta dibagi 2 kelompok. Ini ada berapa? Ada 10 berarti 5. Menentukan sendiri apa ibu yang milihkan kelompoknya, ya? Jadi kelompok langsung dibagi aja, kan? Si Nasarudin langsung masuk kelompok sini, ya. Nah, sekarang bentuk kelompoknya, mejanya disusun membentuk kelompok. Ayo. Mejanya disusun bentuk kelompok. Jadi diletakkan. Ambil 2 aja, ambil 4-nya. Digeser, mesti digeser.
depan sebagai wakilan presentasi. Untuk kelompok 2 tolong didengarkan. Kalau ada pertanyaan dipertanyakan. Ayo, nomor 1. Wakilan. Hah? Udah, yang bacakan kan paling 2 lah. Yang bacakan. Jadi kelompok 2 tolong menyimak. Kalau dulu ada pertanyaan. Ada yang masih maju siapa? Mau Ida Pak? Mau Ida sama? Jauh. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, 6 anggota, 5 orang yang mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh siswa. Pertanyaannya bisa. Pertanyaannya dibaca. Pertanyaannya yang nomor 1, tuliskan pemahaman dan pendapat mengenai rokok dan bahaya merokok. Jawabannya, merokok dapat mengakibatkan penyakit. Salah satunya penyakit penyakit paru-paru karena rokok mengandung bahan berbahaya untuk kesehatan. Kesehatan kita dan juga dapat merugikan yang kita hanya karena sebatang rokok. Dampaknya bisa karena kanker paru-paru, kanker penyimpan. Bahayanya bisa bikin kecanduan cemas ketika tidak ada rokok, juga banyak mengandung zat berbahaya yang terkandung dalam rokok tersebut. Menyebabkan kematian, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, gangguan sistem imun, masalah gigi dan penyakit. Dampak merokok menyebabkan paru-paru dan pembekuan dan bisa mengakibatkan kematian. Bisa terkena penyakit paru-paru, penyakit asma, rokok bisa menyebabkan kematian bahaya. Untuk kelompok 2 ada tanggapan atau pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Ada. Masa nggak ada? Ibu apa? Ayo kasih kelompok 2. Apa yang mau? Nah, ikut apa maksudnya? Mohon kekebalan. Terus, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Atau tambahan dari keterangan tadi? Ada. Ayo kedua masih ada? Apa udah? Kalau tidak ada kita beri plus untuk kelompok 1. Demikian presentasi kami kali ini. Saya tutup.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Ayo, pemanggilan 2. Benar sama. Kelompok 1 kelompok 2 tinggallah. Ayo. Kenapa kelompoknya? Ya kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Dan untuk kelompok 1 ada pertanyaan atau tanggapan tambahan atau dijari enggak? Yang ini enggak? Biasa. Analisis penyebab orang masih tidak bisa berhenti merokok dan faktor yang mempengaruhinya. Efek ketergantungan dari zat nikotin serta adanya gejala putus nikotin karena kecanduan terhadap rokok dan faktor yang mempengaruhi adanya pengaruh lingkungan. Benar, kelompok 1. Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Ada apa? Mengapa nikotin bisa membuat kecanduan? Bisa bikin kecanduan. Ya karena zat nikotin membuat seseorang menjadi lebih rileks dan lebih nikmat. Relax dan nyaman. Ada lagi? Ya demikian. Masih ada? Ayo, apa saja gejala-gejalanya perokok? Gejala-gejala perokok apa aja? Ada berapa? Ayo, itu enggak ada ya, itu juga. Jadi kan kalau kelima dia bisa jawabkan, ayo. Ya, ada tadi gejalanya menyambat. Ada yang bisa jawabkan, bertanya walaupun tidak ada perwakilan. Bertanya. Gejala merokok. Paru-paru, tenggorokan, gigi, mulut. Apa lagi? Hidrogen. Ayo, satu lagi. Tadi kurang imun. Imun, imun,
tidak sekarang. Jadi usahakan kalau bisa, karena tadi kan banyak foto rokok ini banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, ini Bapak, matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda. Akhirnya itu dulu mematikan. Lebih baik kita dulu mematikan rokok daripada rokok mematikan kita dan orang di sekitar. Jadi itu materi hari ini pemaparan tentang bahaya dan kerugian dari merokok. Jadi ibu mulai sekarang kalau bisa, karena kalian sudah belajar, sudah tahu dan sudah diceritakan masalah bahaya dan kerugian dari merokok. Sampai tadi kan contoh-contoh videonya ibu harapkan yang latihan khususnya. Nah, kalau bisa jangan merokok karena rokok dia banyak merugikan daripada menguntungkan. Sebelum ibu akhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Ketua kelas, pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Tutup pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sunter. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Saya didampingi oleh pengajar praktek Ibu Emilia Sudah dan coach saya selaku coach saya bernama Bu Endang Agustina. Siang Bu Endang. Selamat siang Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Endang? Oke, jadi pada hari ini Bu Endang kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang dimana ini merupakan rangkaian tahapan. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi. Habis itu kita melakukan kegiatan observasi yang saya kemarin masuk di kelas. Perhatikan, mengamati kegiatan proses layanan BK yang diusahakan. Nah, jadi kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran atau layanan BK agar nanti ke depannya dalam pelaksanaan layanan BK bisa lebih baik lagi. Jadi dalam artian untuk melakukan observasi atau supervisi seperti ini tidak menggurui atau tidak biasanya itu mencari-cari kesalahan ibu, tapi untuk mengevaluasi kegiatan layanan mereka supaya ke depannya lebih baik. Nah, jadi setelah melakukan observasi kemarin ada beberapa catatan yang saya sampaikan. Jadi kemarin setelah saya masuk di kelas ibu, saya perhatikan dari RPL yang diberikan ke saya, proses layanan BK yang berlangsung sudah sesuai dengan tahapan yang ada di layanan BK. Habis itu mungkin setelah pelaksanaan habis kegiatan presentasi kelompok, ibu belum memasukkan kegiatan diferensiasi kelompok. Nah, mungkin nanti ke depannya bisa ibu tambahkan untuk kegiatan yang dimana kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nanti yang saya tanyakan kepada Bu Endang terkait kegiatan pembelajaran yang ibu laksanakan di kelas. Oke, jadi berkaitan dengan itu, bagaimana nih perasaan ibu terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Awalnya saya masih deg-degan Pak Iya. Ibu, karena terus terang Pak ini awal pertama saya jadi bimbingan konseling kebetulan langsung diobservasi sama Bapak. Oh iya. Tapi selanjutnya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, jadi ibu perasaannya deg-degan lah, karena Bu Endang kan baru pertama kali jadi guru bimbingan konseling, habis itu pertama kali mau observasi saya ulang. Nah, jadi alhamdulillah tapi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bisa ibu ceritakan kembali area pengembangan yang sudah ibu
melaksanakan di kelas, mungkin berkaitan dengan langkah dan tahapan-tahapannya. Untuk langkah dan tahapan sudah saya lakukan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Terus untuk karya pengembangannya tentang aspek pengembangan, yaitu kesadaran dan tanggung jawab. Selain itu juga berkaitan dengan pemahaman antara dampak dan akibat dari merokok sesuai dengan tema kemarin. Selain itu juga menggunakan definisi program definisi, yaitu beralamiah, mandiri dan gotong royong. Jadi untuk yang tahapannya selalu sudah berjalan sesuai dengan MPL yang ibu sudah rencanakan lah. Habis itu berkaitan dengan pengembangan aspek pengembangannya, kesadaran tanggung jawab lah. Habis itu aspek pengetahuannya, dampak dan bahaya merokok tadi. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan program belajar Pancasila yang ibu kuatkan lah. Jadi ada dimensi apa tadi bu? Mandiri, beralamiah, dan gotong royong. Ini sudah berjalan dengan lancar itu lah. Nah menurut ibu sejauh upaya pengembangan sudah ibu laksanakan ini sudah berhasil atau belum? Sudah berhasil Pak, tapi masih ada kendala yang masih Sudah menurut ibu sudah berhasil, cuma ada kendala. Masih ada kendala. Bisa ibu ceritakan lah kekurangan atau kendala dari sini? Jadi biasanya anak itu masih aktif pada terus ada juga siswa yang masih tergantung sama teman-temannya dan juga mungkin pembagian waktunya. Oh, jadi kendalanya tadi berkaitan dengan ada yang masih aktif. Yang kedua tadi ada bergantung pada temannya dalam kelompok misalnya pula. Terus ini tadi masih membagi waktu, waktunya pula. Jadi ada 3 tadi pula yang menurut ibu masih ada kekurangan atau kendala dalam proses pelayanan BK yang ibu laksanakan. Nah menurut ibu penyebab kekurangan atau kendala itu? mungkin dalam pembagian waktunya kita tidak sesuai dengan yang sudah disediakan. Oh, jadi pas pembagian kelompoknya tidak sesuai dengan belajarnya lah. Oke, jadi kira-kira nih sudah tahu nih penyebabnya atau kendala ya lah. Kita jadi dulu pembagian kelompoknya mungkin tidak sesuai dengan Mungkin nanti saya akan melakukan pemetaan dan tidak sesuai dengan sebelum saya melaksanakan pelayanan saya itu juga saya berusaha menjaga kondisi belajar siswa supaya mengenal dan mengenal. Jadi untuk mengatasi kekurangan itu tadi langkah atau rencana yang dilakukan tadi melakukan pemetaan lah berkaitan dengan minat belajarnya lah, divisi pemetaan belajar, program belajar lah. Nah, jadi itu yang pengen dilaksanakan dan tadi memaksimalkan layanan supaya agak menyenangkan ke depannya lah. Nah kira-kira kapan ibu bisa melaksanakan rencana atau hal yang mau ibu laksanakan? Secepatnya mungkin minggu depan saya akan melakukan pemetaan dan siswa setelah itu melakukan dan Berarti sebelum layanan berikutnya yang dilaksanakan lah. Nah jadi ibu melakukan pemetaan dulu, nanti belajar deadline selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan layanan berikutnya selanjutnya. Jadi ibu sudah tahu kapan melaksanakannya, melaksanakan rencana apa nih ya? setelah kita dapat menyampaikan terus langsung saya nanti lebih kepada apa yang hasil banyak mendapatkan bantuan dari yang lain siswa ada lebih dari Jadi dalam artinya ibu rasa kejahatan lah, kejahatan jadi ada langkah-langkah tahapan ke depan yang sudah setelah kita percakapan ibu tahu nih tahap-tahap atau step-step yang mau dilaksanakan ke depannya lah. Nah jadi mungkin berkaitan dengan kegiatan pasar kita mungkin ada mungkin macam yang ingin disampaikan saran atau masukan. Oke, terima kasih Bapak kesempatannya Bu. Terima kasih juga Ibu sudah mau diobservasi dari observasi dengan pasca. Jadi pasca observasi yang saya lihat tadi untuk alur tirta sudah dilaksanakan, proses pembelajarannya tadi sudah di area pengembangan sesuai dengan alur tirta sudah dilaksanakan juga. Mungkin dapat menularkan lagi dengan sesama rekan kerja di sekolah ini. Amin. Ya, mungkin itu
Oke, jadi ya setelah kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, diberikan masukan dan saran dari pengajar praktek, berakhir pula kegiatan pasca observasi pada hari ini. Tutup kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.